was like a nightmare that is painful me. 'Cause nobody want to die too fast. Remember that. Halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali bermain FIFA 20 Real Madrid Career Mode kita, dan di sini kita bakal kembali lagi untuk berhadapan dengan Levante di episode hari ini, dan kita udah memasuki akhir dari bulan 3, bulan Maret ya, di tahun 2021. Oke, dan sebelum kita memulai di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian bahwasanya ada lagi nih untuk tawaran loan untuk Rodrigo. Jadi kemarin kan kita udah bahas bahwa di episode sebelumnya itu banyak banget tim-tim besar yang pengen minjam Rodrigo gitu, dan kali ini ada lagi tim asal Inggris. Kalian udah bisa lihat lah logonya di situ dan namanya Tottenham Hotspur ya. Jadi gila banget ini si Rodrigo. Baru kali ini saya memainkan career mode dan memiliki satu pemain yang selalu atau setiap saat ditawar oleh tim-tim besar. Bahkan PSG nih kalau nggak salah udah dua kali nih. Udah dua kali dia memberikan tawaran peminjaman untuk Rodrigo ini. Dan sekarang Tottenham lagi. Gila banget. Ini saya nggak tahu lagi nih Rodrigo ini punya potensial yang mungkin apa ya, bisa dibilang membuat tim-tim besar itu tertarik untuk pinjam dia selama semusim. Dan tentunya saya bakal tolak karena kita nggak bakal pinjamin Rodrigo dulu karena udah kan musim kemarin, masa iya dipinjamin lagi. Oke, dan di sini kita bakal menjamu Levante. Jadi saya pakai, tapi kalau baju away-nya ini baju home-nya aja ya, nggak apa-apa karena agak sama-sama ada putihnya tuh. Oke, dan saya susun dulu line up-nya. Oke, jadi ini dia aja untuk line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat Rodrigo saya bakal turunkan, kemudian juga Luka Jovic, Kylian Mbappe, dan untuk gelandang sendiri seperti biasa Fabian Ruiz, Paul Pogba, dan Casemiro. Ferland Mendy untuk left back, dan Sergio Ramos, Varane, Carvajal, dan juga Thibaut Courtois. Oke, jadi untuk Neymar sendiri saya nggak turunkan karena dia lagi, ya kalian bisa lihat stamina cukup berkurang. Dan untuk ini kiper Courtois aja, dan cadangannya ada Andalunin. Oke, dan itu aja, mungkin kita langsung gas aja, let's go. Oke, dan ini dia Estadio Santiago Bernabeu, dan kita main di malam hari dan ya lagi hujan. Lapangannya pasti licin. Dan ini dia starting 11 dari Real Madrid. Line up-nya kalian bisa lihat formasi seperti biasa 4-3-3, belum ada perubahan sama sekali. Dan ya ini bisa dibilang hampir full pemain inti kita sih, cuman kurang Neymar doang. Untuk posisi gelandang sendiri nih pemain inti semua, ada Fabian Ruiz, kemudian Paul Pogba, Casemiro. Begitu juga dengan back kita, pemain bertahan itu pemain inti semua. Kiper pastinya juga. Karena seperti yang kita tahu lah, kita sedang mengejar rival kita Barcelona. Dan line up untuk Levante sendiri formasinya 4-4-2 dengan Rico, Kabako, Duarte, Vezo sebagai pemain bertahan mereka. Kemudian ada Simon, Campana, Grealish. Oke. Kemudian ada Joelinton sama Roger di posisi penyerang. Anyway, kalau misalnya tadi nggak ada anthem dari Real Madrid, itu berarti saya cut karena kena copyright ya. Jadi jangan tanya lagi, bang kok kenapa nggak ada anthem Real Madrid? Atau bang kenapa nggak ada ini broadcast package La Liga? Nah itu kan copyright pastinya, jadi saya harap kalian mengerti. Karena ini La Liga sering banget kena copyright. Jadi ya mau gimana lagi, jadi mesti di-cut pak. Tapi biasanya juga nggak kena tuh, cuman sering banget dibanding liga-liga lain, kayak misalnya Liga Inggris tuh. Inggris juga biasa kena, cuman keseringan La Liga. Kalau Bundesliga sejauh ini belum pernah sih kenanya. Jadi untuk series Dortmund career mode kita itu aman-aman aja pak.
Nah, Fabian Ruiz tadi berhasil, mantap banget. Nah, tuh, kosong Rodrigo. Offside, gila. Iya sih, posisinya memang. Wadaw. Itu Neymar tadi, kalau kalian penasaran kenapa bisa lelah kayak gitu, dia padahal kemarin kan nggak kita mainkan kalau nggak salah. Itu dia habis main ini ya, pertandingan antar negara, jadinya dia cukup kelelahan. Nah, Kylian Mbappe sekarang. Paul Pogba tuh. Pogba. Kasih ke Rodrigo. Rodrigo di shooting. Dan gila, kipernya Aitor masih bisa menepis tadi. Ini. Nah, Luka Jovic. No. Sekali lagi Jovic. No, gila. Kipernya mantap banget loh. Oke, Sergio Ramos. Terjatuh dia. Sekali lagi Jovic. Lagi syuting. Aduh. Ferland Mendy tuh. Rodrigo maksudnya. Yes, masuk dong. Wah. Gol pertama kita. Oke, tadi ini pemain nomor punggung 14 si Ruben Vezo ini agak apa ya, agak terlalu membiarkan Rodrigo bergerak leluasa di depan gawang. Nah, ini adalah gol kelimanya Rodrigo. Ini anyway saya diam tadi pada saat kita mencetak gol karena beberapa dari teman-teman semua bilang, "Bang, kalau misalnya cetak gol itu kan ada anthem dari Real Madrid tuh." Jadi tolong diam dulu sebentar. Jadi saya bakal diam kalau misalnya kita mencetak gol, apalagi di kandang ya. Kalau di kandang lawan kita nyetak gol, nggak ada kan kayak gitu. Ini kalau Madrid main di kandang sendiri aja sih ada anthem yang supporter nyanyiin kalau misalnya kita mencetak gol. Dan Mbappe. Oke, Mbappe. Aduh, agak ngedrop sih kayaknya Mbappe ini ya. Fabian Ruiz. Ferland Mendy kasih ke Rodrigo tuh. Coba cross. Oh, Hernani bagus banget itu. Kalau nggak di blok sama Hernani tadi, bisa-bisa Paul Pogba tuh mencetak gol dari tendangan crossing. Wow. Semungkin kasih ke depan tuh Rodrigo. Oke. Woi, gila kipernya. Kayak Jovic. Jovic kasih ke Rodrigo tuh. Rodrigo, flashing Rodrigo, mantap banget 2-0. Cukup tenang tadi Rodrigo melakukan flashing. Jadi cetak brace loh dia di match hari ini. Wow, luar biasa. Oke, total 6 gol sekarang Rodrigo, mantep banget. Makin makin ada kemajuan sih Rodrigo ini, makin berkembang dia. Dan ya wajar aja untuk tim-tim besar pada ngincar Rodrigo semua. Walaupun incarnya itu cuman meminjam aja, tapi paling enggak mereka bisa memanfaatkan Rodrigo dalam waktu setahun, dan itu sangat-sangat menguntungkan pastinya bagi mereka. Hat-trick kah? Wah, gila, hampir aja. Waduh, hampir aja Rodrigo hat-trick. Mendy kosong tuh. Mantap. Rodrigo kemana dia? Kasih aja Rodrigo tuh, mantap banget. Oke. Nah, di sana ada Mbappe. No, gila kipernya. Waduh. Ya, Casemiro. Astaga, Casemiro. Lebih konsentrasi lagi Casemiro. Aduh. Oke, dia coba maksa untuk flashing sih.
Astaga, lagi-lagi kayak gitu, Bung. Oke, tapi berhasil didapatkan oleh pemain Madrid dari pemain belakang. Varane kalau nggak salah. Hernani. Kasih ke Grealish ya, itu. Waduh. No. Wow, itu dia. Half time. Oke, good job Madrid. Untuk di awal ini kita sangat-sangat menguasai permainan. Dan kita bakal lihat untuk match fact-nya dulu bentar ya. Oke, kita punya 11 shot, gila banyak banget. Untuk babak pertama aja udah 11 shot. Oke, Roger, Joelinton, Campana, Pelan. Oh, nice Mendy. Nggak diberi ruang sama sekali untuk melakukan umpan ke tengah atau umpan crossing. Courtois. Oke, ditinjau aja dan aduh, bolanya out lagi, corner lagi nih. Oke, siapa di sana yang dituju? Luka Jovic. Masih Hernani sekarang. Rico, Hernani lagi. No. Buang aja Courtois. Nice. Roger, aduh. Over the top ada Simon dan terlalu keras kayaknya. Enggak loh. Wah, gila. Masuk, Pak. Aduh. Gila, di menit 62 Levante berhasil mencetak 1 gol balasan untuk Levante, siapa lagi? Wah. Oke, berbahaya nih. Jangan bilang mereka bisa comeback nanti. Waduh. Oke, 5 gol di La Liga untuk Joelinton ini. Wah, come on Madrid. Mbappe sekarang. Ayo. Mana pemain-pemain Madrid? Come on. Paul Pogba. Come on. Pogba. Astaga, iya sih kaki kirinya nggak terlalu keras ya. Dan terlalu memaksa kita tadi untuk melakukan shooting dengan Paul Pogba. Aduh, kita bakal ganti Pogba aja kali ya. Kita masukkan Asensio di sini, tapi saya Asensio tempatkan di sisi kiri. Dan untuk Luka Jovic saya ganti dengan Lautaro Martinez dan Varane saya ganti dengan Nunes. Oke. Ya, kita mainkan full aja untuk Rodrigo. Ini Asensio lebih sering saya tempatkan di posisi gelandang sih, sama persis dengan Milan Master League kita kemarin. Asensio itu di posisi gelandang serang. Padahal kan di sini posisinya dia LW kan, LW-RW. Nah, oke. Rodrigo, come on. Oke. Kalan Mendy. Si Luka Jovic tuh. Luka Jovic maksudnya. Maksudnya ini ya, Lautaro Martinez bukan Jovic. Jovic mah udah diganti, Pak. Oke, pergantian pemain lagi. Lah, berbahaya banget ini. Ternyata pelanggaran tadi. Wah, dan Asensio doang nih yang bisa. Asensio, kita lihat. Coba Asensio. Wah, kena tiang dong. Mister ya maksudnya. Aduh. Oke. Asensio. Gila. Mbappe. Enggak dong. Waduh, masa iya offside tadi. Asensio. Wah, gila. Pengen coba syuting jarak jauh tadi. Waduh. Oke, Courtois maju. Nice. Sudah saya tebak tadi dia pengen umpan ke situ pasti. Oke, out pulanya ada Rico tadi. Udah menit ke-81 ternyata. Pergantian pemain lagi dari Levante. Simon out.
Fabian Ruiz, Casemiro, kasih ke Asensio. Nah, Ferland Mendy tuh. Rodrigo sekarang. Nah. Oke, ada siapa tuh? Casemiro ya? Astaga. Si Aitor bagus banget kalau ini ya. Apa namanya? Menangkap bola-bola itu, bola-bola udara yang dari sundulan itu dia bagus loh. Lautaro tadi, aduh kenapa jadi kayak gitu. Oke, dan itu dia full time, walaupun agak sedikit kacau pertandingan kita di babak kedua, tapi at least kita masih tetap bisa memenangkan pertandingan dan memetik 3 poin penuh hari ini berkat 2 gol dari Rodrigo, winger muda Real Madrid. Wow, mantap banget. Ya, tentunya dia dapat rating tertinggi man of the match hari ini dengan 9,4. Tapi kalian bisa lihat untuk match fact-nya sendiri, kita punya 17 shot, 10 on target, dan gila dari 17 shot itu cuma 2 doang yang berbogol. Oke, kita langsung aja advance dan melihat hasil pertandingan. Oke, Getafe menang 2-0 atas Oviedo. Ya, jadi persaingan di La Liga ini juga cukup ketat di sini ya. Kalian bisa lihat untuk klasemen sementaranya. Di sini kita selisih berapa poin nih? Selisih 3 poin dengan Barcelona. Jadi Barcelona poinnya 81, kita 78. Kemudian Atletico de Madrid 73 poin. Dan untuk posisi terbawah sendiri ini Oviedo, Espanyol sama Deportivo. Kalau nggak salah belum ada perubahan sih di sini untuk posisi terbawah itu. Oke, dan di pertandingan kedua kita hari ini kita bakal berhadapan dengan Valencia dan kita bakal dijamu Valencia. Dan di sini kalian bisa lihat untuk posisi Valencia sendiri ini berada di posisi keempat di La Liga. Jadi dia bisa dibilang tim yang lumayan bagus saat ini di series kita di musim kedua ini ya, karena dia berhasil di posisi keempat yang artinya bakal masuk di Liga Champions untuk musim depan. Tetapi perlu diketahui bahwa saingannya juga si Villarreal dan Sevilla ini masih punya peluang ya, walaupun peluangnya Sevilla ini bisa dibilang cukup kecil sih karena udah selisih 10 poin juga dari Valencia. Dan ini udah masuk bulan keempat yang artinya tinggal 1 bulan lagi pertandingan di La Liga. Nah, saya sih aspeknya si Sevilla ini yang bakal finish di posisi keempat, tapi ternyata Valencia, dan cukup mengejutkan juga untuk Villarreal bagi saya yang bisa tembus ke posisi kelima, bahkan selisih 6 poin dari Sevilla. Oke, dan kita langsung aja dulu hadiri press conference seperti biasa sebelum masuk ke tim manajemen. Las preguntas darán comienzo enseguida. Gracias por esperar. Oke, jadi di sini saya bakal jawab ini aja, biar moral tim kita bakal naik juga. Eso es todo por hoy. Les agradecemos su presencia. Oke, itu dia tadi press conference-nya. Dan sebelumnya pertemuan kita dengan Valencia itu kita berhasil menang cukup besar 5-1. Dan ya semoga kita juga bisa memenangkan di pertandingan hari ini sih. Ya kita bakal pakai baju away, warna hitamnya aja, kemudian Valencia baju home warna putih. Dan ya di sini mungkin saya turunkan bentar, Luka Jovic turun dulu, saya mau masukin aja kali, kasih kesempatan untuk Borja Mayoral di sini, dan Asensio bakal naik. Oke, jadi seperti ini aja untuk line up yang bakal saya turunkan hari ini untuk pertandingan kita menghadapi Valencia. Nah, di sini saya bakal simpan seperti Neymar Junior, kemudian Lautaro, juga Hazard, di sini Mbappe juga untuk mungkin di pertandingan selanjutnya ya. Karena kita bakal berhadapan dengan El Clasico di situ, berhadapan dengan Barcelona. Jadi tentunya saya mau squad inti kita bakal masuk di situ. Nah, untuk menghadapi Valencia ini aja mungkin pemain-pemain muda saya andalkan di depan. Oke, jadi itu aja. Oke, dan ini dia markas dari Valencia. Dan di sini untuk posisinya Pogba saya jadikan CDM dulu. Nanti di babak kedua bakal saya tukar dengan Fabian Ruiz biar lebih hemat stamina-nya nanti. Semoga nanti pada saat menghadapi Barcelona di pertandingan selanjutnya itu udah full stamina-nya Pogba ataupun Fabian Ruiz.
Ya, jadi kita berada di Estadio Mestalla ya, kandang dari Valencia. Itu ada tulisan tadi, this is Estalla ya. Oke, jadi aduh ini kacau banget. Ada lagi kayak gini. Aduh, ini nggak ngerti lagi nih saya. Aduh, kacau banget dah. Ini mesti saya cut lagi nih kayaknya. Karena nggak mungkin juga saya perlihatkan kepada teman-teman semua ya pertandingan dengan adanya kayak gini. Aduh, ini benar-benar e-sport ini kacau banget. Ini La Liga parah banget sih. Udah anthemnya Real sering kena copyright, kemudian broadcastnya juga sering kena, kemudian juga ada yang kayak gini setiap pemain yang melakukan debut gitu. Aduh, gila. Oke, saya cut aja ya. Jadi kita nggak bakal melihat ini pertandingan. Nanti saya bakal kasih tahu resultnya, hasil dari pertandingan ini. Oke, oke guys. Dan ini dia untuk hasil dari pertandingan tadi yang ya saya terpaksa cut karena memang nggak enak banget dilihat. Apalagi teman-teman semua yang nonton pastinya ya pasti boring banget lah. Pasti kesel banget lihat ada layar putih di tengah-tengah lapangan kayak gitu. Jadi saya udah mainkan dari pertandingan dan kita menang cukup tipis ya, 1-0, tapi nggak apa-apa, yang jelas kita dapat 3 poin penuh. Dan untuk next match kita bakal berhadapan dengan FC Barcelona. Nah, jadi laga El Clasico ini masih terbilang early untuk di Liga Champions sendiri karena di sini posisinya masih 8 besar kan. Saya harap sih bisa kayak di final gitu kayak musim pertama, tapi ternyata kita ketemunya dengan Barcelona di quarter final di babak 8 besar. Dan kemudian juga jadi besok ini bisa dibilang next episode ini bakal gila banget karena kita berhadapan dengan Barcelona, El Clasico, kemudian juga kita ada laga Derby Madrid lagi di La Liga. Dan berikutnya lagi Barcelona lagi di leg kedua pastinya, dan ya tanggal 25 Barcelona lagi. Jadi dalam sebulan ini kita El Clasico 3 kali. Wow, gila banget. Dan pastinya seru banget sih. Oke, jadi karena udah 2 pertandingan tadi juga dan nggak mungkin saya mainkan lagi nih pertandingan yang ketiga karena ya saya simpan aja untuk episode selanjutnya pertandingan ini. Karena jadi 2 pertandingan nanti di episode selanjutnya itu bakal seru banget. Karena ini Barcelona dengan Atletico Madrid. Oke, jadi itu dia aja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Oh ya, tadi ada tawaran ini ya, tawaran loan lagi. Bentar, saya kasih lihat. Untuk Rodrigo, lagi-lagi Rodrigo cuy. Gila banget. Nih, tapi udah saya cancel dari Piemonte Calcio. Ini kalau nggak salah Piemonte juga udah pernah nih minta Rodrigo untuk dipinjam. Waduh, gila banget Rodrigonya. Banyak banget yang minat. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.